teman-teman Katolik, selamat datang di podcast Vibe, Voice Inspirasi Bincang Emosional. Yeay! Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Harus happy, harus baik-baik aja. Pokoknya harus sehat ya untuk teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Perkenalkan semuanya, nama aku Nata. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang gimana sih di balik layarnya OMK dan Arkadia itu sendiri. Kalian mungkin tahu kan tentang OMK itu kayak gimana. Tapi apa sih Arkadia? Gimana sih Arkadia itu sendiri? Nanti kita akan membahas banyak hal seperti Arkadia dan OMK dengan narasumber kita. Nah, di depan aku nih udah ada dua cowok-cowok ganteng nih dari OMK dan juga dari Arkadia. Halo semuanya. Halo. Wih, yang semangat dong, kok nggak ada semangatnya Ya, halo teman-teman. Jadi, kita perkenalan dulu ya sebelum kita membahas tentang di balik layarnya ini. Perkenalan Oke, dulu dari siapa ya? Dari Mas ini dulu deh. Oke, perkenalkan, nama aku Dimas. Mau pakai nama lengkap atau? Nama panggilan aja Nama nih. panggilan aja. Boleh. Biasanya dipanggil Mas Dim sih. Oh, Mas Dim, panggilannya Biasanya panggil enaknya Mas Dim, ya. Di sebagai apa nih jabatannya? Dari OMK apa dari Arkadia? Kalau itu dari Arkadia. Dari Arkadia. Sebagai ketua? Jadi ketua. Oh, ketuanya Iya, Arkadia nih. Oke, untuk selanjutnya Masnya ini. Oke, halo teman-teman Katolik. Halo. Oke, perkenalkan aku Rio. Di sini aku dari OMK Blimbing. Sebagai apa nih Kak di OMK Blimbing nih? Ya, di OMK Blimbing aku sebagai ketua. Oh, jadi kita bersama dengan ketua OMK Blimbing dan juga ketua Arkadia nih. Nah, sebelum kita membahas tentang OMK Blimbing, aku pengen tahu nih dari Arkadia. Sebenarnya Arkadia itu apa sih, Mas? Kalau Arkadia itu sebenarnya basisnya dia bergeraknya dari komunikasi sosial. Komunikasi sosial. Lingkupnya tapi paroki. Berarti cuman di paroki-paroki Blimbing aja ini? Betul. Dan sebenarnya nggak cuman di paroki-paroki aja. Sebenarnya kita juga bisa kayak ikut berpelayanan juga di tingkat keuskupan, di membantu paroki lain. Oh gitu. Arkadia ini dibentuknya karena apa sih, Mas? Dulunya sebenarnya Arkadia itu sudah ada dulunya sudah ada, tapi dengan nama yang berbeda. Namanya dulu Tim Animator dulu. Oh gitu. Namanya dulu Tim Animator, itu kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah itu. Aku ingatnya itu masih sama Romo Brian itu kan. Iya, sama Romo Brian sama dulunya. Romo Brian. Waktu masih jadi frater itu. Iya, Terus jadi frater. masih ada dulu itu yang bangun itu Romo Brian. Terus ada dari pengurus Biak 1 itu namanya Feby. Feby itu, terus ada Mas Brian, ada Mbak Mega yang biasanya dipanggil Celingling. Oke. Celingling mungkin teman-teman tahu. Terus ada namanya Dionysius Krishna. Oke. Nah, itu dulunya yang bergerak yang di tim animator itu. Oh dulu. gitu. Jadi awalnya tim animator terus sekarang jadi Arkadia nih. Betul. Oke, itu tentang Arkadia ya guys. Jadi Arkadia itu ada di paroki Blimbing, tapi kita juga biasanya membantu-bantu di paroki-paroki lainnya. Oke, aku pengen tanya nih, tadi udah tentang Arkadia. Aku pengen tahu tentang OMK. Mungkin ada nih teman-teman OMK, tapi mungkin juga ada yang nggak tahu sebenarnya aku ini OMK apa bukan sih Kak? Sebenarnya OMK itu apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak Oke, Mas? jadi di sini OMK itu singkatan dari Orang Muda Katolik. Nah, Orang Muda Katolik ini terdiri dari remaja usia 16 tahun sampai 35 tahun dan belum menikah. Jadi teman-teman yang mungkin SMP kelas 9 biasanya habis Krisma gitu, nah itu bisa nanti join ke OMK. Berarti kita ini sebenarnya OMK Iya, ya Kak? kita sekarang ini sebenarnya dibilangi OMK gitu. Oke, itu tentang berarti kita OMK. Jadi nggak usah bingung kita sebenarnya OMK Iya. apa bukan. Pokoknya kita belum nikah nih ya, Belum 16 nikah sampai aja. 35 tahun. Siap, betul. Oke. Aku pengen tahu nih sekarang tentang sebenarnya kalau di Arkadia dulu ya nih. Soalnya kayaknya kepo banget nih soal Arkadia, tapi OMK juga aku juga kepo nih ya sebenarnya. Jujur aku juga kepo. Iya. Dari Arkadia nih ya. Sebenarnya di Arkadia tuh ada kepengurusannya nggak sih, Mas? Ada. Kepengurusannya itu apa aja sih di Arkadia nih? Dulunya sebelumnya ada kepengurusan itu masih masih kecampur misalnya. Tapi cuman ngambilnya itu dari berbagai kelompok kategorial dulunya.
ada yang ngambil dari Misinar, anak-anak Misinar, terus ada yang ngambil dari Skami juga, terus dari OMK itu sendiri sebenarnya. Oh, berarti OMK ini juga bisa bantu-bantu di Arkadia? Bisa. Memang dari dulu misinya waktu berganti nama di Arkadia itu misinya jadi berbeda. Sebenarnya ingin mewadahi anak-anak muda sama kayak mewadahi anak-anak kecil ini kayak Skami, Misinar yang mereka punya Potensi ya. potensi kayak apa itu minatnya mereka ke bidang multimedia. Seperti itu. Berarti kalau dari Mas Rio sendiri juga ikut di Arkadia atau? Ya, jadi Ikut kebetulan juga. teman-teman OMK ini beberapa ada yang jadi anggota dari Arkadia. Betul. oke. Dan kita udah banyak sekali bikin konten bareng sama Arkadia juga. Oke. Arkadia ini juga punya podcast nggak sih dulu tuh kayaknya? Punya, ada. Oh iya, ada. benar. Punya ya, Ada, ada benar, ya benar. kita. Oke, berarti kita lanjutannya. Tapi kita nih versi OMK nih guys Iya. tentang podcastnya OMK. Nah, terus kalau dari OMK sendiri kepengurusannya OMK sekarang nih ada apa aja sih Mas? Jadi kepengurusannya OMK for your information dulu ya teman-teman Katolik ya. Jadi dulu itu sebenarnya kepengurusannya OMK ini kita nggak ada bidang-bidang seperti sekarang ya. Dulu itu hanya seksi mungkin orang bilangnya. Jadi dulu ada seksi bakat minat sama seksi humas. Dua itu aja yang aktif. Lah kalau sekarang kepengurusan OMK yang sekarang itu OMK itu saya bentuk seperti DPP. Jadi ada bidang pelayanan, bidang paguyuban, ada bidang liturgi, ada bidang kesaksian. Tapi kalau di OMK kita sebut PDD. Karena memang tugasnya memang buat bikin konten-konten aja gitu. Terus sama satu lagi ini bidang bakat minat. Berarti ada bedanya ya dari OMK yang dulu. Iya, tadi OMK lebih BIM yang ke dulu. struktur sekarang. Oh gitu. Berarti Iya. sekarang udah lebih banyak nih. Lebih banyak puji Tuhan, ya. Puji Tuhannya lebih banyak. Pengurusnya lebih banyak. Banyak acara juga dong Oh, pastinya OMK. pastinya. Nah. Jadi nanti stay tune buat teman-teman Katolik, terutama OMK Paroki Blimbing nih. Ya, nanti kalau ada acara OMK ikut gas. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kan ada acara Arkadia sendiri kan juga udah banyak banget kegiatan nih ya, selain cuman membantu di paroki kan juga bantu di banyak hal nih. Nah, aku pingin tahu kalian tuh gimana sih suka dukanya kalian selama sebagai kalian ketua nih ya, sebagai yang kepalanya nih ya, suka dukanya gimana sih suka dukanya di Arkadia dan di OMK? Pingin siapa dulu nih dari kalian? Terserah deh. Mas Iya, jujur Mas. aja ya. Oh, iya, Mas. Mas Oke. jujur aja deh. Iki Suka duka. suka citanya itu ya. Kan yang paling lama Selama ya. Oh. iya sih sebenarnya. Ya sebenarnya nerusin dari dari yang sebelumnya sebenarnya selama pandemi itu. Kalau sukanya sih lebih kayak apa ya? Bisa memberikan kontribusi ke gereja itu bahwa sebenarnya dunia sekarang tuh kan juga sudah dunia teknologi kan. Apalagi sekarang kayak AI itu kan sudah marak gitu kan. Kalau gereja juga nggak bisa ngikuti perkembangan zaman itu ya nanti takutnya gereja akan terus berkembangnya ya cuma di situ-situ aja, stagnan gitu. Suka dukanya sih kalau sama teman-teman ya ketemu teman-teman baru yang aku nggak kenal, bisa kenal. Ternyata oh ini anak-anak yang dari Misinar, dari Skami, ada yang dari tingkat kesupan juga ada, terus ada yang juga dari ketemu lagi sama kayak teman-teman dari paroki lain, entah dari Kesatrian, entah dari Ijen, dan paroki-paroki lain yang di luar Kesupan Malang pun juga ada. Ketemu teman-teman, relasi juga semakin banyak. Oke. Relasi juga semakin banyak, terus ketemu dengan orang-orang yang awalnya kita nggak tahu multimedia apa dari teman-teman itu. Mungkin kan lebih banyaknya mereka mungkin pekerjaan mereka mungkin ada yang hampir mepet ke multimedia, ada yang juga yang nggak ke multimedia. Jadi yang teman-teman yang nol dari yang nggak tahu multimedia akhirnya tahu kayak gitu. Sukacitanya di situ, dapat pengalaman banyak juga, ketemu dengan istilahnya orang-orang di luar gereja yang bisa kita ajak kerjasama, bisa kita ajak konten bareng kayak seperti itu. Kalau dukanya sih Lebih banyak. Enggak. Iya. Iya. Gimana ya? Enggak apa-apa. Apa lebih banyak atau Lebih banyaknya sih suka sih. Kalau enggak dukanya semuanya. mungkin ya cuman itu aja mungkin dukanya. Kayak entah teman-temannya itu ada yang tantrum atau apa sing apa ya, mungkin teman-teman yang
kurang peka atau apa. Kemungkinan seperti itu. Dukanya sama teman-teman seperti itu. Oke. Mungkin lebih banyaknya. Gitu. Tadi kan katanya sukanya kan nambah teman, nambah relasi, dapat pacar. Dapat juga. Puji Tuhan dapat pacar nih ya berarti. Dapat juga. Sudah lama berarti pacaran ini, Mas? Sudah lama. Sudah lama sih. Kenalnya gara-gara Arkadia ini. Sebenarnya sebelumnya itu. Oh, Sebelumnya itu. Terus akhirnya ketemu lagi di Arkadia. Ketemu lagi. Terus akhirnya tambah deket, terus akhirnya pacaran. Betul. Gitu. Oke, aku ingin tahu dari OMK nih, suka dukanya apa nih dari sebagai ketua OMK? Udah berapa lama sih sebagai ketua OMK nih? Saya menjabat ketua OMK itu sebenarnya baru ya setengah tahun lah. Oh, baru banget ya? Ya, baru banget. Oh, baru banget. Jadi sebelumnya saya malah wakil terus habis itu saya naik jadi ketua. Oh gitu. Nah, ketuanya kemarin naik lagi jadi SC. Oh, berarti naik terus ya? Naik terus. Nanti SC nggak tahu bisa naik lagi apa enggak ya? Atau naik ke atas? Nggak tahu balik apa enggak nih. Pembimbing ya. Mungkin jadi pendamping mungkin. pendamping mungkin. Kemungkinan terbesarnya gitu sih ya, kayaknya. biasanya sih gitu. Oke, apa nih sukanya? Sukanya dulu. Harus Oke. lebih banyak loh ya sukanya nih. Di OMK yang pertama sama sebenarnya. Kita kan di OMK ini kumpul sama banyak anak-anak muda. Terus teman-teman kita, mungkin yang teman lama, terus habis itu di OMK ketemu lagi, bisa itu. Terus kita juga mungkin bisa bisa tukar pendapat, bisa saling sharing juga buat sama OMK. Terus tentunya yang cowok-cowok cewek-cewek paling banyak suka ini ya. Apa nih? Mungkin kalau Tuhan berkenan bisa dapat pasangan. Masnya dapat berarti di OMK. OTW mungkin ya. Oh, OTW berarti belum. Masnya jomblo nih, Masnya mungkin jomblo. masih QC gitu. Masnya jomblo. Masih nyantai. Oh, masih nyantai. Masih pengen sendiri dulu. Ya, tapi nikmatin aja prosesnya dengan OMK. Nanti pasti dapat sendiri kok itu. Enaknya gitu. Dukanya di sini kita kan generasinya nih dari berbagai generasi ya. Ada yang dari milenial, ada yang dari Gen Z, terutama yang Gen Z. Mungkin kalau dukanya dari Gen Z ini, mereka kan berbeda zaman dengan Gen Z zamanku dan Gen Z zaman sekarang ya. Jadi mungkin dari sisi karakter juga berbeda. Jadi kita kesulitan buat merangkul mereka. Jadi teman-teman yang di bawahku ini cenderung sulit dirangkul. Terus habis itu di paroki kita kan banyak lingkungan ya. Betul. Rata-rata di lingkungan ini tadi itu OMK nggak banyak yang aktif gitu. Jadi kita kurang bisa mendata ini mana sih lingkungan yang aktif. Nah, kalau aktif kan enak kita nih bisa narik OMK lingkungan buat join di OMK paroki kan di situ. Cuman ya itu kita kurang di lingkungan ini kebanyakan teman-teman OMK itu nggak kelihatan, dan memang nggak semua lingkungan, tapi kan kita ada 44 lingkungan. Cuman kalau 44 lingkungan ini nggak ada separuhnya yang ada OMK-nya kan sulit ya teman-teman. Iya, benar. Dukanya itu sih. Dukanya itu aja, berarti banyak sulit. Sukanya nih. Iya, banyak sukanya. Banyak sukanya. Berarti happy ya sebagai ketua yang setengah tahun ya. Happy banget. Lumayan happy. Jadi bisa untuk lanjut terus nih sebagai ketua OMK bimbing nih kayaknya. Jangan, nanti kalau lanjut terus adik-adik kita nggak bisa regenerasi gitu. dong. Kan penting regenerasi. Nggak apa-apa nggak sih Mas, kan bisa sebagai Masnya nih sebagai ketua, nanti yang bawa-bawanya nih regenerasi ganti-ganti kayak gitu kan bisa nih. Iya. Gitu. Memang harusnya sih seperti itu buat regenerasi. Iya kan, maksudnya nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi ketua. Aku pengen tanya dari Mas Dim sendiri. Mas Dim nih juga OMK Blimbing ya? Iya. Aktif juga di OMK Blimbing. Betul, iya. Oke, berarti nggak cuma Arkadia tapi OMK Blimbing. Berarti kalian ini sebenarnya gabung nggak sih OMK dan Arkadia gitu kan kalau ngomong? Malah pikirku aku pengen gabung ya malah. Oh gitu, berarti mau digabung sebenarnya. Malah pikirku ingin digabung, tapi cuman ternyata waktu itu Arkadia itu dimasukkan di bidang pewartaan. Tapi bukan masuk di paguyuban. Ya, jadi kalau OMK kita masuk di bidang paguyuban. Di DBP bidang paguyuban. Iya, di DBP bidang pewartaan. Betul. Kalau kita di pewartaan. Tapi sebenarnya kan kita selama ini, untuk aku yang sebagai OMK dan juga ya aku juga tahu Arkadia, kan kita sering gabung nggak sih, sering bareng-bareng nggak sih? Sering bareng itu. Nah, aku pengen tahu juga nih sebenarnya. Ini pertanyaannya lebih ke general aja.
kan sebagai ya entah Arkadia, OMK atau organisasi keorganisasian lainnya, ini kan pasti kita ada nih cekcok antara satu dengan yang lain kan pastinya. Yakin lah mungkin kalau dari Mas Dim sendiri mungkin dengan anggota-anggotanya ada cekcok, atau mungkin di OMK atau sebagai Mas Rio sebagai ketua OMK mungkin ada cekcok dan segalanya nih. Nah, gimana sih kalian kan ketua kepalanya nih ya, ini ceritanya. Sebagai ketua tuh gimana biar tetap berjalan sesuai gitu loh. Jadi nggak cuma cekcok atau ada masalah-masalah pribadi, internal dan segalanya, itu gimana caranya untuk mengatasi itu? Kalau dari diriku sendiri ya, mungkin lebih banyak ke memanage ya, kayak untuk belajar memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan atau masalah organisasi. Karena takutnya biasanya kalau kecampur jadi satu, takutnya ya runyam, jadi runyam juga. Terus di organisasi juga akan jauh lebih down lagi nanti kayak gitu. Mungkin kalau nyikapinya mungkin ya kita harus bisa menerima kritikan dari mereka istilahnya. Kalau mereka mengeluhkan tentang apa, terus selama berdinamika di Arkadia itu seperti apa, terus mereka punya saran atau enggak gitu. Biasanya kalau ada saran kan mungkin bisa di diperbaiki gitu loh. Diperbaiki dengan kesalahan yang dulu kita udah pernah berbuat salah seperti ini, nanti introspeksi apa yang bikin kita melakukan hal itu sampai salah. Terus nanti kita dapat kritik juga, kayak ya bukan cuman dari teman-teman, kayak entah dari umat atau dari romo-romo itu sendiri atau dari bidang-bidang itu juga, kayak kita dapat kritik apa nih dari mereka gitu loh. Apakah kita melakukan hal yang kita yang nggak sengaja, bagi mereka itu kayak salah, atau apa bagi mereka kayak sengaja gitu. Ya mungkin menyikapinya lebih banyak ngobrol sih. Oke, lebih tepatnya lebih komunikasi ya, betul komunikasi. Betul, lebih banyak komunikasi. Kan juga kita kan juga anak-anak muda kan, pasti kan kita juga merasa banyak cekcoknya kan, kayak sama orang-orang tua itu pasti banyak cekcoknya kan, apalagi dengan seumuran kita tuh banyaknya ingin teman-teman yang lebih sefrekuensi dengan kita. Itu. Oke, kok dari Mas Rio sendiri gimana cara menghadapi seperti itu nih? Kalau di OMK ini bisa dibilang lebih simpel, lebih bebas ya daripada Arkadia ini. Karena kalau Arkadia kan memang dia tuntutannya profesional. Betul, ya. Nah, kalau lebih profesional. Di OMK sendiri ini kita lebih ke santai. Jadi kalau misal ada problem yang kayak teman-teman yang tiba-tiba motong, terus ada yang kebanyakan sekarang tuh mungkin teman-teman lihat deh kok ada circle-circlean. Nah, itu kan paling marak nih di organisasi, paling marak itu. Circle-circlean. Nah, biasanya cara aku yang paling gampang itu aku biasanya bikin kayak ngopi bareng gitu. Ngopi bareng teman-teman pengurus ataupun teman-teman OMK yang mau ikut. Nah, itu aku bikin 2 minggu sekali, karena nggak mungkin tiap hari kan, kesibukan teman-teman juga kan ya. Nah, bener. Itu di situ udah kita ngobrol aja, kita ngobrol santai, kita kumpul bareng aja, nggak usah bahas apapun wis di situ. Ya itu bisa nyairin, puji Tuhannya bisa nyairin suasana sih. Gitu. Cuman ya itu balik lagi kan kita kan dari berbagai macam karakter ya. Itu. Cuman untuk saat ini cara yang paling enak menurutku ya itu ngumpulin mereka, ngopi bareng. Lebih bisa mendekatkan ke anak-anak gitu kan. Iya, gitu aja sih. Sama itu mungkin kita dengerin dulu kesukaannya mereka apa. Betul kita itu. Tampung. Jadi kayak misal mereka suka futsal, ya kita fasilitasin nih, sama OMK difasilitasin. Oke, kita bikin futsal tiap 2 minggu sekali mungkin. Terus ada yang temen-temen ikut badminton, suka badminton, nah bisa ikut badminton juga. Oh gitu. Berarti di OMK ini ada kayak futsal, badminton, kayak gitu-gitu. Iya, jadi di OMK ini di bidang bakat minatnya itu tiap 2 minggu sekali itu selalu ada olahraga rutin, entah itu badminton atau futsal. Terus juga ada sekarang kita ketambahan band juga yang baru, terus ada dance juga. Nah itu bisa juga bisa membuat teman-teman itu juga jadi bonding satu sama lain gitu. Oke.
berarti banyak ya kegiatannya nih sebenarnya. Cukup banyak. Cukup ya. banyak. Dari Arkadia juga kan sering ikut nggak sih, sering gabung nggak Iya, sih kita sering juga Iya, sering gabung juga. Oh gitu. Berarti intinya kan tentang komunikasi nih, tentang cekcok-cekcok ini kan harus Iya, harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Berarti selama ini sebagai ketua, kalau Mas Dim ini sendiri sudah berapa lama sih sebagai ketua Arkadia? Dari tahun 2021 kalau nggak Oh, salah. berarti sudah 3 tahun ya? Udah hampir 3 tahun lah ini. Nah, ini Mas Dim sudah 3 tahun sebagai ketua, Mas Rio mungkin sebagai ketua baru tapi aktif di OMK ini lama kan Iya, ya? saya aktif Nah. di OMK itu kurang lebih di tahun 2018 Oh, awalnya. berarti udah berapa nih? Kurang lebih 6 6 tahunan tahun lah, ya, iya. berarti udah 6 tahun, ini udah lama nih ya intinya. Berarti selama kalian aktif, selama kalian ada di organisasi ini, berarti tetap berjalan dengan baik nggak nih organisasinya? Menurut kalian sendiri? Anu sih. Ya kalau Ya. dibilang berjalan dengan baik, ya Ya Iya. berjalan dengan baik betul. memang. Tapi kan di belakangnya kita nggak Ya. tahu. Kadang kan organisasi nggak selalu jalan terus, pasti nanti ada halangan itu. ya nggak selalu ada di atas gitu. Iya. kayak gitu. Kalau pas kita zaman lagi naik banget ya kita naik banget. Tapi kalau pas kita lagi terpuruk banget kita terpuruk banget gitu. Tapi kan dengan kalian tadi kayak ngasih tahu, kalian lebih ke komunikasi, terus ngobrol, terus habis itu kayak ada kegiatan-kegiatan tuh kan kalian tetap menjalankan ini dengan baik kan? Maksudnya organisasi ini tetap berjalan dengan baik kan Iya, pastinya. puji Tuhannya sampai Puji sekarang. Tuhannya Tuhannya kayak gitu. Berjalan dengan baik. Nah, tadi kan udah tanya, ini kan lebih ke arah tadi soal organisasi. Aku pengen tahu dari personalnya kalian sendiri nih. Dari kalian ya, sebenarnya kenapa sih kalian memilih untuk aktif di organisasi ini? Lebih ke panggilan ya. Iya, aku ya. panggilan sih. Panggilan. Kayak kan rasa kayak ada rasa Organisasi panggilan gitu. kita ini adalah organisasi pelayanan ya. Jadi bukan organisasi terstruktur Betul, betul. ya. Heeh. Jadi memang basicnya kita adalah pelayanan karena di dalam gereja juga organisasi gereja. Jadi ibaratnya kalau kamu mau berpelayanan ke gereja ya silahkan berpelayanan. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah kita nggak maksa. Ini juga nggak maksa juga. Keinginan diri kalian masing-masing Betul. aja. Malah ada banyak yang kayak gitu ya. Apa kayak Iya, keterpaksaan. Oh, terpaksa. Heeh. Kok Tapi- dari kalian? Tapi yang terpaksa itu nanti bisa jadi seneng kok, Iya. akhirnya bisa jadi enjoy. Aku masih ingat apa itu perkataannya Romo Haji dulu kalau nggak Apa salah itu, itu. apa itu, Keterpaksaan yang menyelamatkan kalau nggak salah waktu itu. Kalau Mas Dim sendiri itu terpaksa awalnya atau Kalau dari aku sendiri memang secara personal aku suka lebih seneng kayak dibutuhkan ya, istilahnya kayak akhirnya kayak bisa ngasih kontribusi apa yang aku punya untuk gereja dan umat gitu istilahnya. oh gitu. Berarti bukan terpaksa ya, karena emang kepingin aja kelihatan dan kepingin aja melayani di Betul, gereja ini karena kan ya. juga anak muda harus juga energi gitu loh istilahnya. Jadi aku maulah berpelayanan di gereja sampai bisa gereja ini besar atau apa gitu. Amin. Kayak gitu. Oke, kok dari Mas Rio, motivasinya apa ini Oke, Mas? kalau aku dulu itu awalnya malah ibaratnya kayak pas itu kebetulan aku longgar tahun 2018 itu. Terus kan nggak ada kegiatan. Nah, di situ kalau nggak salah OMK awal pertama kali itu nggak salah bikin tablo visualisasi. Visualisasi. Ya, visualisasi. 2000 berapa itu? 2018 itu. 18. Ya, 18. 19 ya kayaknya. Sekitar ituan mungkin. Ya. Nah, itu ada salah satu anak OMK ngubungin saya. Gitu. Free nggak? Ayo melo OMK gitu bilangnya. Acara apa? OMK itu apa? Awalnya ngono. Terus wis tala melo enak-enak ngono. Seru-seru ngono. Terus akhirnya masuk, kenal sama teman-teman OMK yang lain. Dulu masih ya di atasku semua sekarang. Dulu aku bawahannya mereka. Nah, terus dari situ akhirnya aku suka sama pelayanan gitu. Di samping kegiatan yang seru waktu itu OMK-nya. Terus habis itu ikut Arkadia juga. Waktu itu awal-awal Covid kan gabut banget. Kuliah juga online dan lain-lainnya.
terus akhirnya dihubungin sama teman-teman dari tim Arkadia ini, terus diajak gabung Arkadia. Berarti bermula dari Kegabutan sebenarnya ya. Bermula dari karena tiba-tiba perlu nih OMK ini perlu orang, terus ngubungi Mas Rio. Akhirnya Iya, Mas Rio mungkin tertarik gitu ya ya. dengan OMK Siap. sendiri ini. Nah, tadi kita juga membahas soal COVID. Kan kita tahu nih kan kemarin kan kita sempat kena pandemi. Kan nggak mungkin nih kita ketemu secara tatap muka nih kan agak sulit nih. Iya. Nah, betul. dari kalian nih, dari Arkadia atau dari OMK, kemarin pas waktu COVID itu apakah tetap berjalan dengan baik sih organisasi kalian atau sempat kehenti agak lama gitu, sempat hiatus, kalau orang ngomong sekarang hiatus ya bahasa sekarang. Apakah sempat hiatus? Kalau Arkadia kan naiknya pas COVID ya. Nah, apakah sempat ada di tahap kayak tiba-tiba OMK atau Arkadia ini tiba-tiba kayak hilang gitu, kayak hiatus kalau orang ngomong? Kondisinya pas waktu pandemi itu Iya, memang gereja itu banyak yang istilahnya kegiatan mereka itu banyak yang Betul. ya terhenti lah atau mati Ya, gitu loh. pasti, Dan tidak ada lagi kegiatan waktu gencar-gencar awalnya COVID itu sampai ya udah harus stay di rumah. Iya. Kalau mau keluar pun itu harus pakai Masker. hand sanitizer, harus benar-benar bersih dan steril gitu loh. Kalau waktu itu gereja itu menjawab apa itu permasalahan itu. Waktu itu ada rapat khusus, istilahnya ada rapat khusus, kita dipanggil lagi. Waktu itu kita dipanggil untuk mengadakan misa online waktu itu. Berawalnya dari situ. Yang dulunya waktu itu tidak ada proker apapun waktu itu. Proker sudah terjalankan, tapi waktu pas sampai dari tahun 2018 atau 19 kalau nggak salah, itu sampai pandemi itu udah nggak ada lagi proker sama sekali, cuman ngembangin medsosnya dari paroki itu sendiri. Begitu pandemi, gereja itu banyak yang terhenti kegiatannya, akhirnya kita dipanggil lagi untuk ngadain misa online itu. Jadi misalnya disiarkan di YouTube. Di YouTube. Betul. Gitu. Berarti Arkadia pas waktu COVID ini naik-naiknya ya, Iya, aktif-aktifnya ya berarti. betul. Nah, pas waktu, maaf ya, bentar ya, kita Iya, ada santai. Mohon maaf ini Nggak Mas apa-apa Rio kan? nih ya. Nggak apa-apa kan, Anda kan juga dari Arkadia. Iya, dari Arkadia kita juga kan, sama-sama tahu semua sebenarnya. dari Arkadia. Juga sama-sama. Nah, berarti pas waktu awal-awal kan COVID ini kan 2020 ya, pas waktu itu COVID 2020. Iya, betul. 2020. 2020. Itu dari awal itu udah langsung ada Arkadia atau masih ada kayak pengenalan dulu apa dan segalanya? Kalau itu sebenarnya nggak ada bukan pengenalan ya, tapi kayak kita dipanggil lagi istilahnya. Oh gitu. Kita Dikumpulkan lagi Dikumpulkan gitu. lagi sama Romo. Betul. Awalnya itu namanya bukan Arkadia sih, tim streaming ya. Oh, tim Iya, streaming. dulunya tim streaming. Dikenalnya tim Streaming dulunya. Berarti dulu awalnya sampai akhirnya yang awalnya kecil ya pasti orang-orangnya Betul, ini. Orang-orangnya betul. cuma dikit kan ya awal-awal nih kan. Nah, terus sampai pada akhirnya sekarang udah jadi sebesar ini ya, Sebesar maksudnya. itu. Walaupun sekarang udah nggak ada misa online kan, tapi Arkadia kan udah besar banget nih ya. Maksudnya dikenal nih sama paroki Blimbing nih. Berarti awalnya pas waktu COVID nih kan berarti naik-naiknya, sempet-sempetnya betul. kayak kelihatan lah, lebih kelihatan di Arkadia. Betul. Nah, kalau di OMK sendiri pas waktu kemarin COVID itu, apakah hilang? Apakah ada kegiatan? Apakah sering Zoom, sering komunikasi atau gimana nih dari OMK? Ya, jadi bedanya memang kalau dari OMK memang semua kegiatan aktivitasnya OMK itu memang benar-benar mati total semua. Berhenti total, sama sekali nggak ada kegiatan. Mungkin kita awalnya itu mungkin yang nggak tahu kalau ada tim streaming ya udah kita benar-benar nggak ada kegiatan, kita cuman kegiatan normal di rumah masing-masing, belum ada ke gereja lagi. Nah terus habis itu mungkin beberapa anak yang akhirnya kepanggil ke Arkadia itu bisa merasakan ya, cuman di situ akhirnya ya kita nggak bisa merasakan vibe keseruannya OMK lagi gitu. Cuman puji Tuhannya dengan Arkadia, yang mungkin yang teman-teman OMK yang ikut Arkadia kemarin ya beberapa ada mungkin merasakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama Arkadia. Salah satunya kita waktu itu sempat bikin film. Kita punya 3 film. Kita punya 3 film itu. Oh, punya film nih Ya, Arkadia. Arkadia punya film. Ada Dan film itu- pendek ada. Wow. Dan itu salah satu talentnya waktu itu juga anak OMK. Iya, anak Itu, OMK juga. Anak OMK juga. Talentnya. Iya. Wow. Itu Ya berarti kita juga ngelibatin umat-umat itu. Iya, ada umat Ada juga. umat juga kita ngelibatin.
Berarti pas waktu pandemi ini Arkadia sangat-sangat produktif Sangat-sangat ya. produktif Kalau ngomong betul. ya, sekali kalau produktif Arkadia. Betul banget sekali, ya. Selain iya. streaming kan juga ada podcast, terus ada apa lagi? Betul, ada Film film dan pendek segalanya itu. gitu. Kalau dari sebagai ini kan OMK nih, sebagai OMK yang awalnya udah aktif di OMK tiba-tiba hilang, ada rasa kayak aduh kok kenapa ya, kok kayak sedih, galau. Kalau ngomong galau, sedih, kangen kayak gitu-gitu nggak rasanya? Awal-awalnya pasti ya sih, pasti ada rasa kangen kumpul sama teman-teman yang udah lama banget kegiatan bareng itu kayaknya nggak enak gitu ya. Terus habis itu kita harus terpisahkan karena COVID. Nah itu kayak bikin ayolah aku pengen ada kegiatan ini lagi. Nah puji Tuhannya waktu itu kalau nggak salah waktu udah selesai COVID ya 2022 kalau nggak salah ya. Iya. 2022 itu akhirnya OMK resmi bergerak lagi, tapi ya masih kegiatan online. Jadi kita bikin seminar online, terus kegiatan-kegiatan. Waktu itu ikut juga kegiatan kusupan tapi ya online juga gitu. Oh gitu. Mungkin kalau ketemu sama sesama OMK yang di gereja ya hanya teman-teman pengurus mungkin ya itu. Tapi kalau anggota-anggotanya yang aktif itu belum ke gereja mereka karena masih awal-awal peralihan lah, peralihan dari COVID ke udah yang masa apa itu? Masa endemi lah. Ya udah Ya, selesai ya pokoknya sudah lah ya. selesai, Gitu. masa Itu endemi. sih. Oke, berarti ada rasa-rasa sedih tapi ya gimana lagi ya, Ya namanya apa? juga Ha-ha. pandemi ya. Betul. Kita juga nggak bisa ngapain lagi. Nah aku pengen tanya juga nih ke mas-masnya, kerja atau kuliah atau Kita apa kerja nih? Puji Tuhan, kerja sih. saya udah Bekerja kerja nih. sekarang. Sama-sama bekerja nih. Sama-sama. Nah kalian kan kalau bekerja nih pasti sibuk kan ya. Aku pasti yakin kalian tuh ada waktu di mana walaupun kalian misal pulang nih ya, misal pulang jam 4 jam 5, pasti kan kalian capek dan segalanya. Itu gimana sih kalian kalau misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan kan pasti kita ada rapat-rapat kan sebelumnya. Ada rapat-rapat, terus habis itu ada kumpul-kumpul dulu nih. Nah, gimana kalian cara menghadapinya agar kalian tuh pas waktu kumpul-kumpul sama teman-teman OMK setelah kalian pulang kerja, itu biar mood kalian tuh masih tetap kayak iyalah aku nih sebagai ketua, aku nggak boleh kayak gini, aku harus menjaga mood. Itu gimana kok dari kalian? Dari Mas Dim dulu. Kalau aku lebih ke prioritas ya. Takutnya kalau nggak diatur prioritasnya kadang ya banyak kegiatan sing istilahnya bentrok lah atau banyak yang juga ditinggalkan kadang yang bikin apa ya istilahnya kayak ya memang betul sih kayak kondisi kayak apa kita udah kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu. Iya, sibuk lah intinya. Kadang ada juga yang sampai jam 9 atau Iya. yang sampai jam 10 gitu kan sampai lembur-lembur gitu. Ya memang kadang tuh kita capek gitu ya. Kadang kita capek kena kerja itu terus harus mikir, duh aku harus ke gereja lagi, harus ini. Jadi biasanya sih aku kayak gitu tuh ngasih waktu kalau jam kerjaku ini dari jam berapa sih kalau di perusahaan itu. Kalau semisal dari Senin sampai Jumat ya berarti prioritasnya dari Senin sampai Jumat itu tak buat untuk bekerja. Hari Sabtu Minggunya itu dikhususkan untuk gereja. Biasanya aku prioritasnya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau memang ada hari libur dari kantor biasanya langsung tak prioritasin ke gereja gitu. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku awal-awal pasti sangat keteteran ya. Karena kegiatannya OMK waktu itu sangat banyak sekali. Pas kapan tuh, Mas? Kayaknya belum lama ini kok. Oh, belum lama ini. Oke, belum lama ini itu sangat-sangat keteteran. Terus habis itu kan awal-awal mungkin belum bisa banget bagi waktu ya. Terus kadang-kadang lupa ngabari ini, lupa nginfokan ini dan lain-lainnya. Terus dari situ sih terus mungkin aku pengennya nanti mungkin bisa ketata lagi. Dan itu sama seperti Mas Dim. Jadi kalau Senin sampai Jumat memang tak fokuskan ke kerjaan, Sabtu Minggunya aku baru pelayanan di gereja. Tapi kalau di hari kerja juga ada kegiatan-kegiatan OMK kayak latihan kur, terus rapat dan lain-lain itu ya mungkin tak usahakan datang. Tapi biasanya kalau aku gak bisa, urgent banget gak bisa gitu, ya aku minta tolong teman-teman pengurus yang bisa mewakili buat menghandle dulu lah sementara. Mendelegasikan. Kan pasti ada waktu di mana kayak aduh aku nih capek, aku nih udah
aku udah fokus kerja, aku udah nggak pengen mikirin lagi soal OMK nih ya. Ada nggak suatu waktu kalian tuh ngerasa kayak aku pengen ninggalin OMK atau ninggalin Arkadia, aku pengen fokus di kerjaanku, ada nggak kayak gitu? Ada sih aku. Pasti ada, sih. ada. Pasti Pasti ada ada. sih itu. Tapi Pasti ada. kan kalian ada, tapi kalian tetap masih melakukannya sebagai ketua Arkadia, Betul, sebagai betul. ketua OMK. Iya, Nah itu Betul. apa sih yang kalian kayak pikirkan setelah kalian mikir aku nih males, sudah aku tinggalin aja organisasinya, tapi akhirnya kalian mikirkan untuk menjalankan organisasi itu apa yang kalian pikirkan pas waktu kayak gitu? Apa ya waktu itu? Mungkin lebih ke tanggung jawab Iya, ya nggak lebih sih, ke Mas? tanggung jawab Ya, ya. tanggung Kayak- jawab. Karena kita ini organisasi ini pasti kan awal-awal kita dilantik, dan Betul, dilantik itu pasti disaksikan umat juga, dan kita juga menanggung bersaksi tanggung ke jawab Tuhan juga ya. kan. Bersaksi ke Tuhan. Jadi kalau ibaratnya kalau misal kita lalai dalam tanggung jawab ini, kayak kita berarti melalaikan apa yang Melalaikan tugas apa yang Tuhan berikan kepada Berikan. kita gitu. Betul, betul. Aku sih mikirnya kayak gitu. Sama sih aku juga ngerasainnya Iya. kayak gitu, kayak lebih ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab aja sih. Heeh. Berarti selama ini sering nggak pemikiran kayak gitu, pemikiran kayak Sering muncul sih aku. Sering Sering muncul. banget, apalagi Sering kalau banget. Kalau udah kerja kerjaan gini, numpuk ya. Terus habis itu pas kegiatan OMK juga banyak banget. Wah, itu udah wes, pasti ada kepikiran kayak gitu kan. pasti Oh, ada. gitu. Pasti ada. Nah, ini misal ya aku ini studi kasus nih, misal nih ceritanya. Kan kalian kan ngomongnya kayak kalian membagi waktu Senin sampai Jumat ini lebih ke kerjaan ya. Sabtu Minggu lebih ke pelayanan di Ya. gereja. Misal entah Arkadia atau OMK nih misal. Ada kegiatan di hari Minggu atau di hari Sabtu yang udah direncanain dari jauh-jauh hari. Jadi udah ada rapat, udah ada pembagian panitia. Tinggal pas waktu hari H itu kayak gimana kan. Betul. Nah, terus tiba-tiba di hari yang sama itu kalian tiba-tiba ada kegiatan di kantor. Yang kalian pikirkan pertama itu kayak gimana? Sebagai kalian kan bertanggung jawab nih, ada acara nih ceritanya. Yang kalian kayak ini aku udah merapatkan dan segalanya, tapi tiba-tiba ada kerjaan yang mendadak. Gitu, mendadak banget nih. Nah, kalian gimana? Yang kalian pikirkan pertama itu gimana? Kalau aku sih yang pasti ya, aku lihat dulu apa namanya waktu sama waktu kerjaanku ini sama waktu eventnya OMK. Kalau misal nanti agak berdekatan, ya mungkin aku akan mendelegasikan temanku buat nge-backup dulu sementara. Nah, nanti kalau urusanku yang dikerjain udah selesai, kalau acaranya di OMK ini masih berjalan atau berlanjut, itu mungkin aku nyusul ke OMK gitu. Oh, gitu. Berarti lebih Gitu ke sih. ya namanya juga ya kita Komunikasi lah dan intinya. kita lebih ke komunikasi. fokusnya kan ke kerja kan Iya, pastinya. fokusnya pasti ke Betul. kerjaan dulu. Mas Dim gimana? Sama juga. Tapi kalau aku lebih banyak ke melihat dari sisi urgensinya ya. Oh. Apakah kantor itu betul-betul membutuhkan kita atau enggak? Kalau aku biasanya lihat prioritasnya. Kalau dari kerjaan itu tidak ada urgensi apapun di situ, aku langsung ke fokusnya yang di gereja itu. Oh. Kalau yang dari gereja itu kadang agak nggak ada urgensinya, kadang itu langsung bisa tak tinggal. Berarti lebih ke urgensi komunikasi ya kayak gitu. Berarti selama ini udah pernah ada kejadian kayak gitu nggak apa gimana? Sering. Oh, sering. Sering sekali. Langsung cepet ya sering. Sering Berarti sekali sering dong. banget nih. Heeh. Oh, gitu. Sampai teman-teman kita ada yang bisa gantiin Kak aku, oh sorry aku nggak bisa Itu gitu. kesel nggak itu rasanya? Kesel tuh kasih kadang. Kesel. Kadang kesel sih. Terus gimana kalian nganunya Kadang kesel sih terus kesel. kayak ya gimana lagi ya namanya Iya, juga kadang sibuk ya. Akhirnya kayak banyak ya wis gitu Oh, akhirnya. lebih ke ya udah mau gimana Yaudah, lagi? ya mau gimana Ya lagi udah gitu kayak kan. gitu Nah. ya. Itu mungkin kalau teman-teman yang sama kerja mungkin paham ya. Tapi Iya, yang sulit mungkin paham. adik-adik kita yang Yang masih baru itu ya, masuk, masih ya, baru masih masuk baru tuh, kadang. masuk kuliah, masih baru SMA, itu yang Nah, sulit sih. Pasti ngadepin gitu-gitu mereka. banyak alasan. Oh aku masih ada kerja kelompok ini nih. Iya, Gitu kalau kan. enggak, oh aku masih ada rapat organisasi di kampus. Kampus, kayak nah, itu kadang itu tuh, kayak Aku gitu temu tuh. dosen kan banyak-banyak tuh kayak iya, gitu banyak tuh gitu, kan. gitu tuh. Jadi kayak Benar-benar. gitu. Kalau kerja kan mungkin lebih ke biasanya kan lebih ke Senin sampai Jumat ya. Iya, sibuknya betul. nih. Heeh. Gitu. Berarti kalian selama di OMK atau di Arkadia tuh senang enggak sih? Seneng sih. Seneng aku. sih. Seneng sih. Lebih banyak banget. senengnya enggak? Lebih banyak seneng. senengnya. Lebih banyak Senang seneng. banget nih berarti. Iya. Berarti kalau misalnya nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi dari OMK dan Arkadia, kalian pasti akan selalu membantu Mau kan? sih pasti. Aku. Pasti. Kalau aku pasti aku. Kalau Mas Rio-nya sendiri? Pastilah, pasti tak bantu. Oke. Nah, Katanya Uskupan mau bikin apa itu?
Apa tuh? Yang acara apa itu Malang Yude itu jadi Oh, apa enggak ya? ada Oh, acara iya, itu. iya. Malang Yude ya. Heeh. Wow. Malang Yude tahun depan ya. Tahun depan Oh, kan tahun ya? depan. Harusnya Oh, tahun wow. depan sih. Kayaknya tahun depan tuh ya. Pasti sibuk nih ya, Iya, nih pasti. OMK Dan kita kebetulan- nih. OMK ini Kebetulan pasti sibuk ini kita ini. tahun depan itu adalah tahun-tahun kita nih kayaknya. Oke. Betul. Komsos juga ada kegiatan, Mm-mm. OMK juga banyak banget kegiatannya. Banyak kegiatannya. Ya, tinggal kita gimana nanti bagi waktunya aja sih itu. Oke. Itu Nah, itu yang dibagi Iya, waktu ini ya. bagi kayak waktu ini gimana itu. ya? Kayak Yang gini. paling penting lumayan itu. di kita ini sebenarnya karena kepengurusan kita tinggal sedikit ya itu ya. Mm-mm. Tinggal waktunya. Jadi ya regenerasi lah. Tapi kan regenerasi kan Iya, nggak mungkin betul. nggak bisa mungkin langsung. nggak mungkin pengurusannya tiba-tiba hilang Ah, kan iya, yang sekarang. benar, Pasti betul, ada yang betul. masih berlanjut Cuman kan. mulai ya harus mulai memulai lah. Biar nanti nggak kaget pas Ya, pindah tahun depan Mm-mm. karena Pindahnya. benar-benar sibuk banget di tahun depan tuh. Tahun depan. Iya. Nah, karena kita ngomong nih ya, kita kalau misalnya mau ada kegiatan nih 2025 berarti ya tahun depan nih 2025 kegiatannya sibuk. Terus kan kita sekarang juga banyak kepengurusan ini kan banyak yang mau regenerasi nih. Iya. Ya kan dari OMK, dari Arkadia mungkin ada beberapa yang mau regenerasi kan ya pastinya. Betul. Nah, gimana sih caranya kalian ya untuk menggayat orang-orang baru biar aktif. Ayo aktif yuk di sini, ayo aktif yuk di Arkadia, aktif yuk di OMK. Lebih ke OMK ya, kalau Arkadia lebih ke mungkin udah banyak ya, tapi maksudnya gimana sih cara kalian untuk ayo aktif yuk itu gimana? Oke, kalau dari OMK ya, dari OMK kan OMK sekarang lagi banyak event tuh. Banyak event. Nah, itu teman-teman yang pengen aktif di OMK bisa mungkin ikut eventnya kita. Apalagi nanti di tahun depan kita akan visualisasi. Oh. Jadi for information aja tadi nanti di tahun depan OMK Blimbing akan mengadakan visualisasi guys ya. Wow, kita ada Ya, visualisasi. jadi visualisasi itu kalau yang belum tahu kita akan melaksanakan tableau, ibaratnya kayak drama kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, nanti kan kita pasti butuh melibatkan banyak sekali OMK dan teman-teman lain juga, mungkin mahasiswa juga. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin aktif bisa ikut acara. Nggak cuman visualisasi aja, acara yang lain juga ikutin. Nanti pasti ketarik sendiri kok sama Iya. OMK. Berarti ada ya nanti event-eventnya bakal di-upload di Instagram Iya, OMK di ya. Instagram OMK. Oke. Kalau dari Mas Dim sendiri, Kalau dari Arkadia sendiri sih lebih ya. Tuntutannya profesional itu masalahnya. berarti Jadi lebih kayak- ke ya cari yang memang Betul. di bidangnya Ya, ya. memang di bidangnya. Kalau OMK kan memang lebih banyak kayak ya oke lah paguyuban gitu. Iya. Dan memang itu betul gitu kayak gitu. Kayak bikin visualisasi terus kita bisa regenerasi dari acara itu kayak gitu. Tapi kalau dari Arkadia sendiri itu karena tuntutannya memang cukup agak sangat profesional. Jadi harus cari orang-orang yang memang bisa istilahnya, bisa dan mampu di bidang itu. Bidangnya. Oh, gitu. Seperti itu. Di Arkadia sendiri berarti sampai sekarang sudah cukup ya untuk orang-orangnya. Cukup sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang merasa kayak aku nih bisa nih di bagian bidang di kamera atau aku bisa nih bantu, itu masih bisa. Masih bisa. Kita gitu. sangat terbuka untuk siapapun yang punya kemampuan kayak fotografi, videografi atau multimedia ataupun sekarang kan dari teman-teman tuh banyak juga yang nggak ada dari kalangan IT. Nah, itu juga sangat diperlukan juga. Kalau gitu. teman-teman OMK sendiri atau dari Misinar atau dari kami sendiri yang punya ada bakat ke situ, mungkin kita bisa mewadai itu. Oke. Gitu. Enak kok guys di Arkadia itu guys. Oh, Jadi gitu nggak langsung dilepas, Oh, teman-teman nggak testimoninya ya ini. langsung dilepas. Jadi nanti pasti ada kakak-kakak yang udah senior Oke. yang Masih- bakal ngajarin masih mendampingi mendampingi, ya, masih iya. nanti mengajari. kita bisa kayak ngajakin mereka ke kayak acara-acara tingkatnya Kesupan. Iya, Oh, begitu. iya. Apalagi kalau misal teman-teman beruntung nih ikut Arkadia, tiba-tiba nanti diajak ke Keuskupan Agung Semarang mungkin atau Bisa jadi ke Jogja. ke Jogja. Nah, itu. Oh gitu. Bisa itu. Karena waktu itu kita sempet kan ya. di Iya, kita Arkadia sempet kan itu. ke sana tuh. Kita Heeh. sambangin komsosnya Keuskupan Agung Agung Semarang. Semarang. Ya. Oh, pernah ya berarti yang Pernah. di Arkadia ya? Iya, Pernah Ya, itu. oh gitu. Keuskupan Agung Semarang. Berarti seru ya memang di Arkadia dan di OMK sendiri ya. Iya. Seru. Banyak pelajaran yang bisa Betul. diambil sih Nah. ikut Arkadia. Mm-mm. ini. Nah,
Nah, karena banyak nih ya pelajaran yang bisa diambil, karena banyak kegiatan. Nah, kalian kan sebagai ketua ya, kita balik lagi kalian sebagai ketua nih di sini. Kan kalian pasti punya kayak, aku nih punya tujuan, punya visi, punya misi. Aku pengen kayak gini, aku pengen menjadikan OMK atau menjadikan Arkadia kayak gini. Tapi kan saat kita menjalankan itu, pasti ada yang nggak sesuai prediksi kita nih ya. Kan pasti banyak nih kegiatan-kegiatan yang kayak, bukan kegiatan deh, jangankan kegiatan yang dalam internal kita pun ada yang pasti yang di luar prediksi Oh, kita iya, sendiri betul, kan. betul. Nah, itu gimana kalian menyikapinya? Siapa dulu nih? Anda. Ya apa Anda nih? saja. Boleh Oke, deh. oke, wes, Anda, dari aku Bebas dulu. nih, dari bebas Anda, nih dari Anda, sebenarnya. dari Anda. Dulu. Oke, kalau aku menyikapinya adalah karena di sini sistem kerjaku santai dan bebas ya teman-teman. Ya. Jadi lakukan dulu ke kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa lakukan. Kalau misal terkendala ya jangan dilakukan dulu. Tapi prioritaskan kegiatan yang memang teman-teman mampu kerjakan dulu aja gitu. Daripada nanti kalian ngerjakan banyak hal terus ada juga kegiatan yang mungkin nggak mampu teman-teman kerjakan ya akhirnya nanti bikin teman-teman keteteran juga. Jadi kita lihat kegiatan-kegiatan yang memang ada urgensinya. Jadi misal fokus kita adalah menarik masa OMK, menarik teman-teman OMK lingkungan mungkin ya itu berarti kita bisa fokus di kegiatan-kegiatan seperti kumpul bareng OMK, safari OMK dan lain-lainnya itu. Jadi ibaratnya buat teman-teman OMK yang nggak aktif itu biar mereka kumpul dulu lah intinya, dan terus nyatukan visi bareng-bareng buat membentuk OMK di paroki gimana gitu sih. Oke, berarti kayak gitu ya caranya. Iya, Kalau caranya nggak, kayak gitu. kalau nggak sesuai prediksi dari sebagai ketua nih ya. Iya. Kalau dari Mas Dim sendiri? Kalau dari aku sendiri kadang hal-hal yang nggak sesuai prediksi itu ya, yang di luar kendali kita istilahnya. Iya. Yang di luar kendali kita itu kadang itu juga agak susah juga untuk menyingkapinya. Tiba-tiba harusnya acara ini tanggal ini seperti ini. Terus tiba-tiba itu kita ketabrak apa. Kadang itu juga lebih banyaknya kayak kita harus muter otak ini gimana ini bisa berjalan semua ini seperti apa gitu. Kadang juga menyatukan visi itu juga sangat susah gitu. Pasti sangat susah Iya, kan pasti gitu. Kalau misi kan tinggal dijalankan aja kan, kayak misi ini seperti ini. Nah, kalau untuk menyatukan visi itu kan berarti kita harus menyatukan satu kepala dengan kepala yang lain kan itu kadang. Nah, itu kan juga ada sesuai yang ada yang dari mereka itu kayak aku bisa kok bisa menerima ini kok. Aku bisa menjalankan ini. Kadang ada yang juga jadi masalah tuh anak-anak yang pemberontak. Wah, itu kadang pasti. itu susah itu. Sulit itu pasti itu. Kadang juga harus mengimbangi kayak mereka itu kapasitasnya seberapa sih? Apa limitnya mereka itu seberapa gitu. Kadang kalau kita nge-push mereka sampai ke di atas ambangnya mereka itu kadang ya takutnya langsung hilang gitu. Ya itu balik gitu. Lagi ke kita kan di sini intinya pelayanan. Intinya pelayanan masalahnya. Nah, gitu. berarti nggak terlalu memaksa ya maksudnya itu. Betul. Nah, kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Soalnya kayaknya udah mau mendekati akhir nih ya. Ini udah banyak bincang-bincang nih. Kayak seru nih ya tadi perbincangannya. Ini aku pengen ada pertanyaan terakhir untuk kalian. Sekalian sebagai ketua atau sebagai anggota aktif nih dalam organisasi Arkadia atau OMK, kalian pingin gimana sih ke depannya? Di OMK sendiri kalian pingin buat OMK tuh kayak gimana ke depannya, atau di Arkadia kayak gimana ke depannya, gimana? Pengen lebih fun sih aku. Oh, lebih fun. Berarti sama ini enggak fun atau bukan ya, mungkin lebih karena kena tuntutan profesional itu kadang juga menjadi orang sing serius gitu loh istilahnya. Nah, kadang itu juga kita berhadapan dengan orang yang serius itu ya kita kadang ya takut juga kan. Benar. Tiba-tiba kita ngelakuin apa gitu, takutnya wah kamu salah ini harusnya ini takutnya itu. Pengennya sih pengen lebih enjoy ya istilahnya. Lebih joy juga. Bisa mendekatkan ke teman-teman gitu kan. Saking banyaknya tuntutan mungkin ya, profesional. Tuntutan profesional itu. Kayaknya mesti sering-sering healing di Arkadia ini. Iya memang. Waduh, kayaknya memang harus banyak healing sih. Betul. Benar, kalau OMK nih. Kalau OMK untuk saat ini OMK Belimbing ini memang difokuskan buat menggait teman-teman OMK lingkungan yang tidak aktif
di lingkungan maupun di paroki. Jadi gimana cara kita meng-guide mereka, yaitu tadi kita balik ke kita bikin sebuah acara mungkin yang membuat mereka akhirnya enjoy buat masuk ke OMK paroki, atau akhirnya mereka termotivasi buat bikin OMK lingkungannya yang awalnya nggak ada jadi ada gitu. Terus lebih ke gimana ya, ya pokok intinya OMK itu bisa jalan bareng-bareng aja sih, entah itu di OMK paroki atau OMK lingkungannya, karena OMK lingkungan juga bagian dari OMK paroki kan. Jadi kalau yang kelihatan di paroki itu anaknya banyak kan, enak, seru gitu dilihat. Iya. Terus Romo paroki juga pasti senang lihatnya, Iya, DPP pasti. juga senang. Itu sih, gitu aja sih. Amin, semoga terjadi lah ya, semoga Arkadia Amin, yang fun, amin, lebih amin, fun amin, lagi, lebih fun happy lagi. lagi ya, dan OMK juga bisa berjalan lagi dengan OMK lingkungannya. Oke, gimana nih rasanya hari ini sebagai narasumber nih di sini? Enjoy sih. Ya, Kok enjoy. ngomong Awalnya- enjoynya cuman enjoy kayaknya nggak Ya, enjoy ya Mas ya. Gimana? Apa Gimana? Enjoy banget. Enjoy banget. Apa Mungkin kagetnya awal-awal ya, karena kita biasa di balik layar. Oh. Iya sih, Tiba-tiba lebih banyaknya saya sama Mas Dim aneh. harus di depan layar sekarang. banyaknya Di depan kita undercover kan teman-teman, ya. iya. Biasanya kan kita di belakang Di gitu. belakang semua kan. Ya udah teman-teman aja, kita di belakang. Iya. Kita support Sekarang- dari belakang. Sekarang malah kebalikannya, Kita- teman-teman yang di kita belakang di depan. ini. Terus malah kita yang tampil di Kita depan. Deg-degan ya Red. Awalnya pasti kagok lah. Iya, pasti. pasti kakak lah pasti. Tapi selama ini udah hampir sejam ya kita ngobrol-ngobrol dari tadi itu. betul. Gimana rasanya? Apakah cuman enjoy aja, apa ngerasa kayak aku kayak males banget bahas ini, atau gimana sih? Enggak sih. Kepo Sebenarnya aku malah nih. kita lebih perlu bahas ini. Oh, perlu bahas Karena ini. memang biar teman-teman OMK dan teman-teman yang mau aktif Arkadia juga Betul. bisa termotivasi. Bisa Wah, aku pengen nih termotivasi. kayak kakak-kakaknya ini bisa Oke. ikut OMK gitu, bisa Betul. ikut Arkadia, bisa Semoga pelayanan di bisa gereja. pelayanan di gereja. Apalagi gereja sudah punya fasilitas yang segitu Iya. banyaknya. Banyak Kan lah ya dari banyak sekali. gereja sendiri nih. Kalau gereja udah memfasilitasi tapi kita teman-teman nggak pakai, kayak eman aja Ya gitu. kayak Percuma kayak sayang aja. gitu loh. Tuh. Nah, kalau di kampus kan istilahnya mahasiswa kupu-kupu ya. Jangan Oh, ya, iya. jangan. Ada kuliah pulang. Kalau Ya. di gereja cuman misa pulang gitu Iya, maksudnya ya. misa pulang. Nih. Jangan ya, guys. Itu bukan anak OMK itu kalau misa pulang gitu. Nah, itu definisi dari kata hilang gitu. Ya, dari kata-kata domba yang hilang lah ya. Domba yang hilang. Domba yang hilang. Bisa pulang. Oke, aku ngucapin terima kasih kepada kalian yang udah mau nih jadi narasumber tentang di balik layarnya OMK dan juga di balik layarnya Arkadia. Ya, benar ya Oke, ini. siap. Nah, terima kasih. Oke, teman-teman, sekian dari podcast kita tentang di balik tirai, di balik layar juga nih tentang OMK dan juga Arkadia. Nah, nggak sampai sini aja nih podcast kita, masih ada kegiatan-kegiatan seru lainnya yang akan kita bahas di podcast. Dan juga ditunggu ya, di stay tune aja di Instagramnya Paroki Blimbing dan di Instagramnya OMK Blimbing tentang kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Terima kasih, bye-bye.